Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Extraordinary Movement. Extraordinary Movement. Ya. Extraordinary itu artinya luar biasa, movement pergerakan. Ya. Movement pergerakan yang luar biasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Sebelum saya lebih lanjut, bagi saudara yang diberkati firman Tuhan melalui tayangan ini, saudara bisa share kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 12, saya akan bacakan buat kita semua sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13, perhatikan. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara sekalian, revival itu dimulai ketika para murid taat kepada perintah Yesus, ya, untuk berkumpul di satu tempat. Dalam hal ini ruang loteng atas, saudara sekalian. Nah, selain taat perintah Tuhan Yesus, nanti kalau kita baca revival yang menghasilkan pergerakan yang luar biasa, itu juga terjadi karena mereka bertekun dalam doa, bertekun dalam doa, juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan juga yang terakhir, mereka bertekun dalam persekutuan. Jadi, ya, 4 hal ini, taat kepada perintah firman Tuhan, ya, dalam hal ini perintah Yesus, tekun dalam doa, dalam pengajaran, dan juga dalam persekutuan. Nah, perintah yang mana yang mereka taati sehingga terjadi movement? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5, berarti ayat sebelumnya, di situ ada kalimat mengatakan begini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ini pada hari kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri selama 40 hari, saudara. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jelas Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yesus menyuruh mereka untuk tinggal di mana? Di Yerusalem, di loteng atas atau di ruang atas, untuk menantikan janji Bapa. Yang jelas janji Bapa adalah pencurahan Roh Kudus, dan mereka taat, saudara. Mereka berkumpul, dan betul saudara sekalian, ya, 10 hari kemudian setelah mereka berkumpul, ya, Roh Kudus dicurahkan. Nah, kalau kita baca saudara sekalian di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 4 sampai 4, ya, di situ jelas peristiwa Pentakosta yang terjadi itu betul-betul luar biasa. Ini merupakan inaugurasi, ya, di mana Roh Kudus dicurahkan persis pada hari perayaan Pentakosta. Pentakosta itu perayaan besar dari orang Yahudi, ya, selain Paskah dan roti tidak beragi. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, jadi pada waktu itu jelas hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba, ya, suddenly, tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tentunya mereka duduk untuk berdoa, saudara sekalian. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi lidah api itu hinggap atau nempel di kepala mereka yang sedang berdoa. Diperkirakan ada 120 orang di loteng atas itu, saudara sekalian, ketika Roh Kudus dicurahkan. Ayat 4 terakhir, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pada hari Pentakosta terjadi revival yang luar biasa setelah kebangkitan Kristus. Ya, apa itu revival? Ya, kita sering mengistilahkan revival, kebangunan rohani. Apa itu? Richard Owen mengatakan begini, Richard Owen Roberts mendefinisikan revival itu apa? Dia bilang begini, revival is an extraordinary movement of the Holy Spirit producing extraordinary result. Ya, kalau saya terjemahkan bebas, revival adalah
extraordinary movement, an extraordinary movement, pergerakan yang luar biasa of Holy Spirit, dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang berperan penuh, ya, producing, menghasilkan extraordinary result. Menghasilkan apa? Hasil yang luar biasa, ya saudara. Hasilnya apa? Kita tahu saudara, pada peristiwa Pentakosta itu, Petrus yang bersama dengan para rasul berdiri di sampingnya itu berubah. Ya, kalau kita baca di ayat 14 dari kisah 2 itu, Petrus berkhotbah. Ya, apa yang terjadi saudara sekalian? Hasil dari khotbah Petrus bersama dengan para murid, para rasul. Ya. Apa yang terjadi saudara? Kita baca di kisah para rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ya, khotbah Petrus, perkataannya itu, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, itulah revival, di mana terjadi kebangunan rohani, orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Jadi hasilnya apa? Produksinya apa? Jiwa-jiwa yang bertobat. Karena ini memang sesuai dengan kehendak Allah. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia ingin semua orang bertobat, berbalik kepadanya. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, dia ingin semua orang diselamatkan. 1 Petrus 2 ayat 4. Itu jelas. Dan revival itu menghasilkan jiwa-jiwa yang bertobat, yang menjadi murid Kristus. Jadi saudara sekalian, kebangunan rohani terjadi kalau kita taat kepada perintah Tuhan. Kebangunan rohani terjadi ketika kita taat pada firman Tuhan, saudara sekalian. Ayat terakhir saudara sekalian, kisah para rasul 2 ayat 42, kemudian ayat 46 sampai 47. Nah, ini hasilnya saudara sekalian ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, itu jelas yang tadi saya katakan di depan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ingat, doa, baca Alkitab, bersekutu. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka, ya, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, apa hasilnya? Saudara perhatikan ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Orang yang mengalami revival itu disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, ini hasilnya saudara, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, dengan orang yang diubahkan, dengan orang yang bertobat, dengan orang yang berbalik menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah hasil dari pergerakan yang luar biasa ketika Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun lalu. Ya, kita sudah tidak lagi menantikan, kita menikmati pencurahan Roh Kudus. Dan kalau ada gereja-gereja yang berkumpul untuk memperingati pencurahan Roh Kudus, bukan berdoa untuk minta dicurahkan, karena Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi minta biar kuasa itu kembali bergerak, memakai kita semua untuk menjadi alat anugerah, di mana ketika kita berdiri bersaksi, banyak jiwa yang bertobat, saudara sekalian. Ini zaman akhir zaman, di mana pencurahan Roh Kudus akan dicurahkan sejadi-jadinya, agar banyak jiwa dituai, sehingga ketika Yesus datang, dia menjumpai banyak murid yang diselamatkan. Biar firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.